Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Nah, kita ingat bahwa di dalam struktur sel ada organel yang berperan dalam sintesis protein, yaitu apa? Ya, ribosom. Ya, ribosom sebagai sintesis protein. Meskipun sintesis protein itu bukan hanya terjadi di begitu saja di ribosom, tapi merupakan rangkaian-rangkaian, ya. Nanti dari nukleus kemudian menuju ke akhirnya ke ribosom. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang proses sintesis protein yang meliputi dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, untuk mengetahui apa itu transkripsi dan translasi, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu DNA, apa itu RNA. Nah, supaya kita ingat kembali, kita bisa lihat apa itu DNA dan apa itu RNA. Nah, kemarin kita tahu bahwa di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus itu ada materi-materi genetik, baik itu DNA dan RNA. Nah, materi genetik misalnya DNA itu nanti akan terlilit oleh protein histon, kemudian membentuk kromatin, kromatin membentuk kromosom, ya kan? Nah, di dalam nukleus itu juga ada RNA, RNA. Nah, RNA ini dicetak oleh DNA. Nah, jadi sebenarnya di dalam nukleus ya itu ada rangkaian DNA, DNA. Nanti DNA inilah yang mencetak RNA. RNA ada 3 jenis kemarin ya, ada mRNA, ada tRNA, ada rRNA. Nah, ketiga RNA ini sebenarnya dibentuk di nukleus dengan proses yang namanya transkripsi. Nah, transkripsi itu mencetak mRNA. Nah, jadi ini kan dua pita ya pada DNA, nanti dia akan mencetak pada cetakannya. Nanti singkat disebut mRNA atau tRNA atau rRNA tadi itu, kemudian keluar dari nukleus. Itu saja ya tadi gambarannya tentang DNA dan RNA. Nah, siapa yang berperan utama organelnya, yaitu adalah ribosom. Nah, jadi ribosom itu tersusun atas 2 kompleks, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Nah, ini mRNA. Ini mRNA, mRNA-nya yang dari nukleus. Nah, kemudian ada tRNA ini ya, yang membawa kode-kode protein ya. Ini tRNA yang ada di sitoplasma, tapi sebelumnya dia dari nukleus juga ya, dibentuk di nukleus. Nah, rRNA-nya mana? rRNA itu ya ribosom ini sebenarnya. Nanti dia dibentuk dulu di nukleus kemudian keluar. Begitu ya. Jadi itu 3 jenis RNA. Nah, ribosom, pada saat kita belajar sel, ribosom itu ditemukan di, ada yang menempel di retikulum endoplasma ya, maka ada retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada yang bebas di sitoplasma, ada juga yang di mitokondria, ada juga yang di kloroplas kalau kita temukan ya. Nah, ini ya, jadi ada di retikulum endoplasma, kemudian di sitoplasma, ada di matriks mitokondria. Jadi di kemarin kita belajar tentang katabolisme ya, ada istilah matriks mitokondria, cairan di dalam mitokondria, dan stroma. Stroma itu cairan di kloroplas. Kemarin belum belajar kita ya tentang ini ya. Jadi ribosom itu berperan dalam sintesis protein. Nah, jadi menerjemahkan kode genetik atau disebut juga dengan kodon. Kodon itu tiga bahasa tadi, misalnya kalau kodon itu berarti misalnya AUG, GAA gitu ya, yang dibawa oleh mRNA. Kita ingat di RNA tidak ada bahasa timin. Nah, gitu. Ketika penerjemahan terjadi di tRNA akan membawa antikodonnya. Nah, ini tRNA yang mengandung asam amino, sehingga nanti diterjemahkan, oh AUG ini asam aminonya apa. Nah, asam amino inilah yang nanti akan membentuk polipeptida atau protein. Nah, kita ingat bahwa protein itu kan dalam bentuk besarnya polipeptida. Nah, itu tersusun atas asam amino. Kalau kemarin karbohidrat
dipecah-pecah jadi dari polisakarida, kemudian disakarida, kemudian monosakarida. Monosakaridanya itu kan glukosa yang dipecah di katabolisme kemarin, respirasi sel. Nah, kalau protein yang paling kecil-kecilnya ibaratnya itu adalah asam amino, begitu. Nah, bila dilihat di mikroskop, ribosom itu tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Nah, ini di gambarnya nih, misalnya dia menempel ribosomnya di retikulum endoplasma yang kecil-kecil ini ya. Ini subunit besar, ini subunit kecil. Nah, jadi bagaimana sih prosesnya? Nah, kemarin kita juga belajar bahwa di nukleus terjadi yang namanya sintesis dan replikasi DNA, ya kan, di fase istirahat, ya kan, fase sebelum pembelahan sel mitosis itu ya. Jadi DNA itu melakukan replikasi. Jadi misalnya cetakan ini mereplikasikan diri menjadi cetakan ini, gitu. Jadi atau istilahnya mengcopy identik dengan aslinya ya, sama dengan aslinya. Misalnya kalau menurut saya istilah replikasi itu dibentuk sebuah replika patung W.R. Supratman. Nah, jadi replikanya mirip dengan W.R. Supratman. Jadi DNA itu kan melakukan replikasi terus. Nah, kemudian DNA itu nanti akan mencetak mRNA. Nah, jadi ini prosesnya. Pencetakan mRNA itu namanya transkripsi. Ini terjadinya di mana? Di hatimu, bukan ya? Di nukleus ya, atau inti sel. Nah, kemudian mRNA ini nanti akan keluar dari nukleus ya. Kemudian menempel di ribosom. Menempelnya di ribosom. Nah, jadi akan menempel di ribosom. Sebenarnya ribosom ini juga dimasak ya, atau dibuat di nukleus kemudian keluar juga sama, itu rRNA-nya. tRNA juga sama tuh, dari nukleus di bawah kemudian keluar sitoplasma. Nah, itu jadi ini proses utamanya. Jadi dari DNA ini nanti akan mencetak mRNA, prosesnya namanya transkripsi. mRNA-nya nanti dibawa keluar ke sitoplasma, menempel di ribosom. Ribosom itu apa ya? Ribosom itu rRNA-nya itu ya. Kemudian datanglah tRNA yang membawa itu tadi antikodon itu. Kodon itu kode-kode bahasa-bahasa tadi itu ya. Kemudian terbentuk polipeptida. Nah, prosesnya penerjemahannya itu namanya translasi. Tadi ada dua proses, transkripsi dan translasi. Jadi transkripsi, ya ini panjang lah, bisa dibaca ya. Jadi tahap pertama dari mengekspresi gen atau istilahnya untuk membentuk sebuah protein itu tahap pertamanya transkripsi. Jadi tujuannya apa? Ya tadi membentuk mRNA. Ya, jadi ingat-ingat messenger RNA messenger. Jadi dia membawa kode-kode atau kodon-kodon untuk diterjemahkan. Ya. Kemudian mRNA ini tadi ya menyalin dari DNA tadi itu ya. Kemudian atas bantuan apa? Siapa itu sebenarnya proses transkripsi? Sebenarnya ada enzim-enzim. Nah, kita ingat bahwa di sel itu ada enzim ya. Maka video sebelumnya berbicara tentang enzim. Jadi enzim inilah yang membantu, misalnya nanti DNA itu kan pitanya ganda. Nanti dia harus membuka dulu pitanya. Nah, kemudian dicetaklah mRNA. Gitu. Jadi prosesnya ada enzim yang namanya RNA polimerase. Nah, supaya ini jadi tadinya ini kan berpilin ya, kemudian dibuka oleh RNA polimerase. Kita tahu DNA itu berlawanan ya, atau antiparalel, ada 5 aksen ke 3 aksen, dan lawannya ini 3 aksen 5 aksen. Nah, bagian yang mencetak dari mRNA itu, bagian yang mencetak dari mRNA itu adalah antisense ya, atau rantai non coding atau template. Jadi yang mencetak mRNA. Jadi gini, kemarin kita tahu bahwa DNA itu pasangannya adalah ATI dan GC ya, ATI guci ya, atau adenin ke timin atau timin ke adenin, guanin ke sitosin, sitosin ke guanin. Ada yang nulis S ya. Kalau saya pakai C aja, sitosin. Nah, coba kita lihat ini DNA ya. Jadi T itu pasangannya dengan A gitu ya. Kemudian G pasangannya dengan C, ya kan, guci. C pasangan dengan G, inilah saling berpasangan. Nah, jadi T dengan A, G dengan C, C G. Nah, itu
pasang-pasangan kalau di DNA. Nah, kalau mRNA kita ingat hanya satu pita tunggal. Nah, nanti ketika tadi sudah dibuka oleh enzim RNA polimerase tadi, yang tadi berpilih jadi terbuka, nanti akan mencetak ya. Yang mencetak siapa adalah antisense. Memang ada beberapa referensi yang mungkin berbeda, tapi ya silahkan mau pakai yang mana. Tapi kalau setahu saya yang mencetak itu adalah antisense ya. Jadi A ini nanti akan berpasangan dengan harusnya apa? T kan, tapi karena di mRNA tidak ada basa T, maka diganti dengan U. Nah, ini. Jadi A pasangannya dengan U ya. Kemudian C pasangannya dengan G. Jadi ini sebenarnya di sini nih. Terus G pasangannya dengan C. Nah, 3 inian itu disebut kodon. Dan inilah yang disebut mRNA. mRNA ini nanti keluar dari nukleus ke sitoplasma, dibawa ke ribosom untuk diterjemahkan. Nah, misalnya AUG ini terjemahannya adalah metionin ya, CUC leusin misalnya gitu. Jadi jenis-jenis asam amino ada 20, sekitar 20. Nanti kalau sudah sampai ke stop codon, dia nanti akan berhenti menerjemahkan. Pusing ya. Tapi intinya tahu ya bahwa mRNA itu dibentuknya saat transkripsi di nukleus. Kemudian dibawa keluar ke sitoplasma untuk diterjemahkan di ribosom. Sehingga terbentuk protein. Nah, yang proses kedua adalah translasi. Jadi ribosom ini tadi katanya memiliki peran sebagai sintesis protein karena untuk merakit polipeptida tadi ya, dibantu oleh tRNA tadi. Jadi di saat perakitan polipeptida ini nanti si mRNA ini akan terikat oleh subunit kecil ribosom tadi yang kecil itu terikat dulu. Ya, jadi dia terikat dulu mRNA oleh ribosom unit kecil, baru nanti ribosom unit besar menempel. Jadi subunit kecilnya tadi mengikat, nah nanti subunit besarnya datang, jung. Ini untuk tempat masuk keluarnya tRNA. Tempat masuk keluarnya tRNA, kita ingat ya tRNA yang tadi di sitoplasma yang membawa antikodon itu, kode-kode itu untuk membuat ikatan polipeptida. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita ingat ya, tadi RNA, molekul mRNA itu mengandung basa adenin dan urasil, serta guanin dan sitosin, nggak punya basa timin. Nah, nanti 3 basa itu tadi, kodon itu ya, misalnya bentuk UUC. Nah, ini kodonnya namanya asam amino fenilalanin. Nah, sebagai contoh nih, mRNA menyusun kodon-kodon sebagai berikut: UGC, UUC, UGC, UUC. Kodon tersebut akan diterjemahkan. Nah, nanti ada kode-kode asam amino. Nah, agar dapat diterjemahkan, maka kodon-kodon itu harus berpasangan dengan antikodonnya. Ya. Jadi yang dibawa oleh tRNA. Nah, jadi ibaratnya gini. Jadi mRNA yang disintesis di nukleus nanti akan keluar nih, ya keluar ke ribosom nempel. Nah, ribosom ini sebenarnya juga dihasilkan dari sini. tRNA juga dihasilkan dari sini, keluar dari sini. Nah, coba kita ingat kembali tadi ya, yang kita bahas yang pertama bahwa DNA itu kan melakukan replikasi atau pencetakan dirinya sendiri ya, jadi DNA itu kan memperbanyak diri ya, jadi bukan cuma satu aja ya kan. Mengapa kalau memperbanyak diri ya, itu untuk kebutuhan dalam sel ya, termasuk nanti dalam pembelahan sel yang kemarin kita bahas itu terus. Nah, nanti DNA itu akan mencetak mRNA, prosesnya namanya transkripsi. Kemudian mRNA nanti akan dibawa ke ribosom. Nah, untuk supaya lebih jelas, mari kita lihat video sebentar apa itu replikasi ya. Ini
DNA, ya ini DNA ya. Jadi DNA itu berpilin ya, berpilin-pilin lah ibaratnya seperti itu ya, saling berikatan. Nah kemudian ada yang namanya enzim nih, Nah ini kemudian ada yang namanya histon ya. Kemarin kan histon itu untuk menggulung-gulung DNA tadi itu ya. Jadi DNA yang panjang itu harus digulung-gulung oleh protein histon, itu nanti akan membentuk kromatin tadi, benang-benang. Nah, ini cara pengemasan DNA itu ya, supaya paham dulu. Kemudian nanti si kromatin itu akan memendek ya. Kita ingat kemarin memendek membentuk yang namanya kromosom. Ya, jadi tadi DNA diikat oleh protein histon, kemudian nanti terbentuk benang-benang kromatin dan memendek membentuk kromosom. Nah di kromosom itu biasanya tersusun dari 2 lengan atau 2 kromatid. Nah kemarin sudah belajar di video yang pembelahan sel. Nah inilah kromosom-kromosom itu. Nah, nanti kemudian membelah kan, kemarin ada pembelahan sel begitu. Nah ini membelah selnya ya kemarin. Nah kemudian kalau replikasi DNA bagaimana lah? DNA yang panjang tadi itu ya, DNA yang panjang itu nanti akan dibuka dulu oleh enzim yang namanya helikase. Nah, dibuka dulu oleh enzim helikase, bukan RNA polimerase ya, karena ini replikasi. Nah, kok videonya blur ya? Saya carikan video yang lain. Nah, ini aja nih. Tadi itu ya gambarannya, udah tahu ya cara pengemasan DNA-nya. Nah, ini yang kayaknya lebih agak jauh sedikit. Nah jadi tadi DNA yang berpilin tadi itu akan dibuka. Nah, dibuka. Jadi DNA itu kan pasangannya kalau C ke G, A ke T ya kan, Ati, Guci ya, biar ingat-ingat ya, itu selalu pasangannya seperti itu ya, tidak ke lain hati ya kan. Nah kemudian ini kan ininya ya, rantai 2 itu ya, dari 5 aksen ke 3 aksen dan berkebalikan, sini 3 aksen, sini 5 aksen, itulah DNA ya, atau antiparalel namanya. Jadi DNA itu kan tersusun satu nukleotida, yaitu terdiri dari basa nitrogen, kemudian fosfat dan gula pentosa. Nah ini ada enzim namanya helikase, ini proses replikasi ya, jadi mereplikasi DNA-nya jadi banyak, bukan yang transkripsi ya. Jadi dia dibuka oleh enzim helikase, kemudian dia nanti akan mencetak pasangannya ya. Ada enzim primase dulu datang ya. Ini sebenarnya nggak terlalu ini, cuma biar buat gambaran dulu ya. Kalau mau belajar nanti di biologi molekuler atau di genetika lebih kalau nanti di perkuliahan ya. Jadi dia akan ada membentuk primer atau awalan ini. Nah kemudian DNA polimerase nanti ada enzim-enzim lagi yang nanti akan mencetak-cetak basanya. Misalnya tadi T pasangannya dengan A, G pasangannya dengan C, C pasangannya dengan G, A pasangannya dengan T. Jadi bergerak ya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah tapi nanti ada bagian yang sisi lain. Nah di sisi lain itu nanti akan berbeda cara replikasinya ya, atau pembentukan bahasa-bahasanya, karena dia nanti akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki. Nah nanti kemudian digabung-gabungkan. Nah ini kalau kamu nanti belajar di perguruan tinggi yang lebih tinggi, mungkin ini penting ya, karena berhubungan dengan biologi molekuler. Jadi nanti sama ya bagiannya. Nah inilah yang disebut replikasi begitu ya. Nah kemudian tadi kita bicara tentang sintesis protein. Jadi sintesis protein tersusun atas 2 tahap ya, transkripsi dan translasi. Seperti apa? Jadi replikasi, kita ingat lagi biar ingat ya. Jadi ada sel ya kan tadi, biar ingat lah, biar tergambar terus di otak bahwa sel itu ada organel-organel ya. Salah satunya nukleus, ini mitokondria ya kemarin ya. Nah di dalamnya nukleus ini membran nukleus, kita lihat ada kromosom. Nah, ulang lagi biar ingat, kromosom. Kemudian kalau diuraikan ada yang namanya kromatin ya. Kromatin itu tersusun atas DNA dan histon tadi itu. Nah ini DNA. Nah di DNA itu ada gen-gen nanti. Di DNA itu ada gen-gen. Banyak enzim-enzim. Nah ketika ini pertama ada enzimnya RNA polimerase ya. Ini pada transkripsi ya. Kalau yang tadi helikase itu pada replikasi.
Nah, kemudian dia membuka, jadi ibaratnya membuka garpu replikasi. Nah, kemudian akan tercetak mRNA-nya tadi ya, C alon-alon. Tadi C ini pasangannya dengan G, A pasangannya dengan U, G dengan C. Nggak bisa A pasangan dengan T karena mRNA ini tidak memiliki bahasa timin ya, bukan cimin ya, tapi timin. Nah, kemudian terbentuklah ini panjang, terbentuk oleh DNA, oleh rantai yang tadi template tadi ya, yang mencetak. Kemudian terbentuk RNA messenger ini ya. RNA messenger ini bukan WA messenger ya, RNA atau Facebook messenger ini nanti ada bagian-bagian sebentar nih. Sebenarnya ada bagian-bagian yang exon, ada bagian internal, itu nantilah ya. Ada bagian yang tidak mengkode atau tidak ada kodon-kodonnya, itu harus dipotong, harus dipotong dulu. Kemudian dikeluarkan lewat pori-pori nukleus, membran nukleus tadi ya. Ke mana? Ke warung, bukan ya, ke sitoplasma. Nah, menuju ke ribosom subunit kecil, ribosom subunit besar. Nah, ribosom ini sebenarnya juga dari nukleus dibentuknya. Datanglah tRNA. tRNA ini muter-muter membawa asam amino. Dia nanti akan nempel. Nah, akan nempel nih, nah, membawa artinya gitulah, jadi akan terbentuk asam amino ya, menjadi polipeptida begitu. Nah, inilah protein-protein nanti ini digunakan misalnya untuk membentuk enzim, membentuk struktur sel ya kan, atau membentuk yang lainnya. Itulah tadi proses dari sintesis protein ya. Kira-kira paham nggak ya? Paham lah ya. Secara gambaran umumnya, kalau mau lebih dalam ya monggo bisa baca buku dari Campbell atau dari mana saja boleh. Ya, jadi itu saja. Coba ini ada post test. Nah, kamu bisa. Apa yang terjadi jika sel kehilangan ribosom? Bayangkan. Mungkin kalian bisa memberikan keterangan. Kemudian mengapa protein sangat penting bagi tubuh kita? Itu aja ya, simple pertanyaan, tapi paling tidak kamu bisa berpikir lebih kritis ya, mengapa protein itu perlu disintesis di sel. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita mengenai sintesis protein, semoga bermanfaat. Jadi sintesis protein ada dua tahap, transkripsi dan translasi. Transkripsi itu pencetakan mRNA yang ada di nukleus. Kemudian mRNA akan keluar ke sitoplasma, ya kan, menempel pada ribosom dan diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian polipeptida. Proses ini disebut translasi. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tadi proses itu bisa komentar di kolom komentar atau kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih, selamat siang.